warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki, NIM 2303010215, kelas I, mata kuliah Sistem Pakar, materi 1, izin menjelaskan tentang materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu Sistem Pakar adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam suatu bidang tertentu dengan meniru cara berpikir seorang ahli. Sistem ini digunakan untuk kebutuhan manusia, yaitu keputusan cepat dan akurat berbasis pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem berbasis AI yang menyimpan pengetahuan pakar ke dalam komputer. Tujuannya untuk mengambil keputusan, menggantikan para ahli, mendukung peran ahli, mencarikan masalah secara efisien. Contohnya diagnosa penyakit, rekomendasi, troubleshooting teknis. Komponen utama dalam sistem pakar yaitu knowledge base, basis pengetahuan berisi aturan dari pakar. Yang kedua, inferensi engine, otak sistem untuk mengambil keputusan dari data. Yang ketiga, user interface, penghubung antara user dan sistem. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini kita belajar definisi dan sejarah sistem pakar, struktur dan jenis sistem pakar, akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, metode inferensi berbasis aturan berbasis ketidakpastian. Yang terakhir, tahapan pengembangan sistem pakar. Kesimpulannya, dari materi 1 ini, sistem pakar merupakan bagian penting dari kecerdasan buatan yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan memanfaatkan pengetahuan ahli dalam bentuk sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu sistem pakar, yang merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem pakar sangat penting karena dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan meniru cara berpikir seorang ahli di bidang tertentu. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam suatu domain tertentu dengan tingkat kecerdasan seperti seorang pakar. Artinya, sistem ini menyimpan pengetahuan dari seorang ahli, lalu digunakan untuk membantu orang lain dalam mengambil keputusan. Contoh penggunaannya, yang pertama, diagnosa penyakit, sistem rekomendasi, troubleshooting teknik, atau analisis kerusakan mesin. Yang ketiga, tujuan dan manfaat sistem pakar. Tujuannya yaitu 1. Membantu mengambil keputusan. Yang kedua, menyediakan solusi cepat dan akurat. Yang ketiga, mengganti peran pakar ketika tidak tersedia. Keuntungannya, 1. Orang awam bisa melakukan pekerjaan ahli. Yang kedua, pengetahuan pakar bisa disimpan dan digunakan ulang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, melestarikan keahlian yang lama. Kekurangannya, yang pertama, biaya pembuatan dan perawatan mahal. Yang kedua, butuh admin untuk mengupdate pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan lebih sulit dibanding software biasa. Yang keempat, struktur sistem pakar. Sistem pakar memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, knowledge base, yaitu basis pengetahuan. Berisi 1. Fakta, yang kedua aturan atau rule, yang ketiga pengetahuan dari pakar. Selanjutnya yang kedua, inferensi engine atau mesin inferensi, berfungsi sebagai 1. Mengolah data, yang kedua menarik kesimpulan, yang ketiga mengambil keputusan. Yang ketiga, user interface, yaitu 1. Media interaksi antara user dan mesin, contohnya tampilan aplikasi, web, dan lain-lain. Jadi alurnya begini, user input diproses oleh inferensi engine, ambil dari knowledge base, dan hasilnya keluar. Dalam mata kuliah ini,
kita akan mempelajari yang pertama definisi dan sejarah sistem pakar, yang kedua struktur sistem pakar, yang ketiga tipe pakar dan jenis pengetahuan, yang keempat akuisisi pengetahuan, yang kelima representasi pengetahuan, yang keenam metode inferensi, yaitu satu berbasis aturan, yang kedua berbasis ketidakpastian, yang ketujuh tahapan pengembangan sistem pakar. Setelah mempelajari ini, mahasiswa dapat diharapkan memahami konsep dasar sistem pakar, mampu merancang dan menganalisis sistem, bisa mengimplementasi dalam kasus nyata, memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis, mampu bekerja dalam tim, dan presentasi. Kesimpulan dari materi 2 ini yang saya sampaikan, sistem pakar adalah teknologi penting dalam dunia AI yang memungkinkan komputer layaknya seperti manusia. Dengan adanya sistem pakar, pengetahuan bisa disimpan. Yang kedua, keputusan bisa dibuat lebih cepat. Yang ketiga, membantu berbagai bidang kehidupan, contohnya di bidang kesehatan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.